Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldila Rahma Aulia dengan NIM 60324066. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Majid MKom yang telah memberikan materi selama 1 semester. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang basis data untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah di semester 3. Yang pertama yaitu, apa sih basis data itu? Basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara terstruktur di dalam suatu sistem komputer sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Secara sederhana, basis data berfungsi sebagai penyimpanan data yang memungkinkan pengguna untuk sistem menyimpan, mencari, mengubah, dan menghapus data dengan cepat dan terkontrol. Nah, mengapa sih basis data itu penting dalam pengelolaan informasi? Yang pertama yaitu untuk efisiensi penyimpanan data. Basis data membantu menghindari duplikasi data sehingga penyimpanan menjadi lebih efisien dan rapi. Yang kedua yaitu kemudahan akses dan pencarian data. Data yang tersimpan dalam basis data dapat dicari dan diambil dengan cepat menggunakan query tertentu. Yang ketiga yaitu konsistensi dan keakuratan data. Basis data memastikan bahwa data yang digunakan selalu konsisten dan terhindar dari kesalahan akibat pencatatan ganda. Yang keempat yaitu keamanan data. Basis data memungkinkan pengaturan hak akses sehingga hanya pengguna tertentu yang dapat melihat atau mengubah data. Yang terakhir yaitu mendukung pengambilan keputusan. Informasi yang dihasilkan dari basis data dapat digunakan sebagai dasar dalam analisis dan pengembalian keputusan. Nah, basis data juga memiliki dua model yang paling digunakan. Basis data juga memiliki dua model yang paling umum digunakan saat ini. Yang pertama yaitu ada model data relasional. Model data relasional menyimpan data dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris atau record dan kolom atribut. Setiap tabel memiliki primary key sebagai identitas unik dan hubungan antar tabel dibentuk menggunakan foreign key. Ciri utamanya yaitu struktur data terorganisasi dengan baik, menggunakan tabel, mendukung relasi antar data, menggunakan bahasa SQL. Contoh penggunaannya dalam kehidupan nyata. Yang pertama, sistem akademik sekolah atau universitas untuk menyimpan data mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Yang kedua yaitu sistem perbankan untuk mengelola data nasabah dan transaksi. Yang ketiga yaitu di sistem penjualan untuk mencatat data produk, pelanggan, dan transaksi. Yang selanjutnya itu ada model data non-relasional atau NoSQL. Model data non-relasional menyimpan data tanpa struktur tabel yang tetap. Data dapat disimpan dalam bentuk dokumen, key value, kolom, atau graph, sehingga lebih fleksibel dan mudah dikembangkan untuk data berskala besar. Apa sih ciri utama dari model data non-relasional ini? Yang pertama yaitu struktur data fleksibel, tidak menggunakan tabel relasional, untuk cocok data besar dan tidak terstruktur. Apa sih ciri utama dari struktur data? Apa sih ciri utama dari model data non-relasional ini? Yang pertama yaitu struktur data fleksibel, tidak menggunakan tabel relasional, cocok untuk data besar dan tidak terstruktur, skalabilitas tinggi. Nah, contoh penggunaan dalam kehidupan nyata, yang pertama yaitu media sosial untuk menyimpan data postingan, komentar, dan aktivitas pengguna. Yang kedua yaitu aplikasi real-time sebagai chat atau notifikasi. Yang terakhir yaitu Internet of Things atau IoT untuk menyimpan data sensor yang terus berubah.
Yang selanjutnya yaitu Sistem Manajemen Basis Data atau DBMS. Sistem Manajemen Basis Data atau Database Management System adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan mengakses basis data. DBMS berfungsi untuk perantara antar pengguna atau aplikasi dengan basis data, sehingga data dapat disimpan, diambil, dan dimodifikasi secara terkontrol. Nah, DBMS juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu DBMS relasional, menyimpan data dalam bentuk tabel yang saling berhubungan dan menggunakan bahasa SQL untuk mengelola data. Contoh, MySQL, PostgreSQL, Oracle SQL Server. Penggunaannya di sistem akademik, sistem perbankan, sistem penjualan. Yang kedua yaitu DBMS non-relasional atau NoSQL. DBMS non-relasional digunakan untuk menyimpan data dengan struktur fleksibel dan tidak menggunakan tabel relasional. Contoh, MongoDB, Cassandra, Firebase, Redis. Penggunaan media sosial, aplikasi real-time, LOT. Yang selanjutnya itu ada DBMS hierarchis. DBMS hierarchis menyimpan data dalam bentuk struktur pohon atau parent shell. Contoh, IBM, Information Management System, atau IMS. Penggunaannya sistem lama berskala besar. Yang selanjutnya yaitu ada DBMS jaringan, atau Network DBMS. DBMS ini memungkinkan satu data memiliki lebih dari satu relasi parent. Contoh, integrasi data store, atau IDS. Contoh, Integrated Data Store atau IDS. Penggunaannya sistem lama dengan relasi kompleks. Itu tadi jenis-jenis basis data ada 4. Nah, selanjutnya kita akan masuki entity. Nah, itu tadi jenis-jenis DBMS. Nah, itu tadi jenis-jenis DBMS dan perannya. Selanjutnya yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD. Diagram yang digunakan untuk menggambarkan struktur basis data serta hubungan antar data dalam satu sistem. Diagram yang digunakan untuk menggambarkan struktur basis data serta hubungan antar data dalam suatu sistem. ERD membantu merancang sistem untuk memvisualisasikan bagaimana data disimpan, dihubungkan, dan digunakan sebelum basis data benar-benar dibuat. Apa sih komponen utama dalam ERD? Yang pertama yaitu entitas, kedua atribut, ketiga relasi, keempat kunci. Bagaimana cara membuat ERD? Yang pertama yaitu menentukan kebutuhan sistem, mengidentifikasi entitas, menggunakan atribut tiap entitas, menentukan relasi antar entitas, menggunakan kunci utama dan kunci tamu. Nah, contoh ERD yang relevan dalam sistem akademik. Entitas mahasiswa, NIM, nama jurusan, mata kuliah, kode MK, nama MK, SKS. Relasi, mahasiswa mengambil mata kuliah banyak ke banyak. Dalam implementasinya, relasi mahasiswa nama tersebut biasanya dipecah menjadi tabel baru, misalnya tabel KRS yang menyimpan NIM dan kode MK sebagai foreign key. ERD juga memiliki banyak manfaat. Yang pertama yaitu mempermudah perancangan basis data, mengurangi kesalahan desain, membantu komunikasi antar pengembang dan pengguna, menjadi dasar pembuatan tabel basis data. Selanjutnya yaitu normalisasi basis data. Proses pengorganisasian data dalam basis. Selanjutnya yaitu normalisasi basis data. Proses pengorganisasian data dalam basis data dengan cara mencegah tabel menjadi beberapa tabel yang lebih kecil dan terstruktur. Tujuan normalisasi mengurangi redundansi data, menjaga konsistensi data,
mencegah anomali data, mempermudah pemeliharaan basis data. Mengapa sih normalisasi itu penting? Normalisasi penting karena membantu menciptakan basis data yang lebih efisien, lebih mudah dikelola, lebih aman dari kesalahan data, dan lebih fleksibel untuk pengembangan sistem di masa depan. Selanjutnya yaitu query SQL. SQL atau Structure Query Language adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengakses dan mengelola basis data relasional. SQL memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai operasi pada data seperti menampilkan, menambahkan, mengubah, dan menghapus data yang tersimpan di dalam basis data. Sebagai contoh, pada sistem akademik, SQL digunakan untuk mengelola data mahasiswa, seperti menyimpan data mahasiswa baru, menyampaikan data mahasiswa tertentu, memperbarui informasi mahasiswa, dan menghapus data mahasiswa yang sudah tidak aktif. Selanjutnya yaitu query SQL. SQL atau struktur data. Selanjutnya yaitu query SQL. SQL atau Structure Query Language adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengakses dan mengelola basis data relasional. SQL memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai operasi pada data, seperti menampilkan, menambahkan, mengubah, dan menghapus data yang tersimpan di dalam basis data. Sebagai contoh, pada sistem akademik, SQL digunakan untuk mengelola data mahasiswa, seperti menyimpan data mahasiswa baru, menampilkan data mahasiswa tertentu, memperbarui informasi mahasiswa, dan menghapus data mahasiswa yang sudah tidak aktif. Jenis-jenis query SQL dan contohnya. Yang pertama yaitu select. Digunakan untuk menampilkan data dari tabel. Contoh, menampilkan semua data mahasiswa jurusan informatika sebagai di gambar berikut. Jenis-jenis query SQL dan contohnya. Yang pertama yaitu select. Digunakan untuk menampilkan data dari tabel. Contoh, menampilkan semua data mahasiswa jurusan informatika. Yang kedua ada insert, digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel. Contoh, menambahkan data mahasiswa baru. Yang ketiga ada update, digunakan untuk mengubah data yang sudah ada. Contoh, mengubah nama mahasiswa dengan NIM tertentu. Yang keempat ada delete, digunakan untuk menghapus data dari tabel. Contoh, menghapus data mahasiswa yang sudah lulus. Yang terakhir yaitu ada where, digunakan untuk memberikan kondisi atau filter pada query. Contoh, menampilkan mahasiswa dengan jurusan tertentu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.